warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum itu saya akan mengucapkan selamat datang di video dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 22. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, diantaranya yaitu 1. Siti Hawa dengan saya sendiri, 2. Hendra Mulyanasti, 3. Muhammad Rahman, 4. Wapika Apla Marbun, 5. Putri Alpiani, 6. Ayu Patimasari, 7. Sonia Donggoran, dan 8. Maulida Azahra. Adapun subbahasan yang akan kami sampaikan antara lain yaitu 1. Pengertian PPh pasal 22, 2. Pemungut PPh pasal 22, 3. Objek pemungut PPh pasal 22, 4. Tarif PPh pasal 22, 5. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22, 6. Saat terhutang dan pelunasan PPh pasal 22, 7. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22, dan terakhir yaitu tata cara perhitungan PPh pasal 22. Selanjutnya yaitu penyampaian atau penjelasan materi oleh anggota kelompok pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Azahra dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pengertian PPh pasal 22. Nah, apa sih itu PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah transaksi yang berkaitan dengan barang maupun pemungut-pemungut lainnya. Maksudnya apa? Jadi PPh pasal 22 itu adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Atau bisa juga kita katakan bahwa PPh pasal 22 ini akan berkaitan ataupun akan membicarakan tentang impor, ekspor, penjualan, dan juga pembelian. Jadi PPh pasal 22 ini mempunyai beberapa karakteristik. Nah, jadi ada dua kunci dari karakteristik tersebut. Yang pertama adalah barang. Jadi PPh pasal 22 ini akan berkaitan dengan transaksi barang, dan kedua adalah Menteri Keuangan. Nah, kenapa Menteri Keuangan? Karena PPh pasal 22 ini akan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut PPh pasal 22-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, itu atas kegiatan impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, itu pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA. Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran secara langsung. Yang kelima, badan usaha tertentu. Itu meliputi BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah. Objek pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, pembayaran atas pembelian barang. Misalnya, pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD untuk keperluan kegiatan masing-masing usaha. Yang kedua, impor barang atau ekspor barang. Misalnya, komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, yang dimana nantinya dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, penjualan hasil produksi di dalam negeri. Misalnya, industri otomotif menjual kendaraan bermotor roda 2 di dalam negeri.
Yang keempat, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri, yang dimana pembelian bahan-bahan tersebut melalui pedagang pengumpul. Yang kelima, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Misalnya, kendaraan bermotor roda 2 dijual dengan harga lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas lebih dari 250 cc. Di sini saya akan melanjutkan presentase tentang tarif pajak PPh pasal 22. Sebelum saya menyampaikan tarif pajak PPh pasal 22, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dengan nomor 253 PMK 03 tahun 2008 tentang wajib pajak. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tarif pajak PPh pasal 22 yang melakukan pungutan PPh 22 dengan tarif 1,5% dari jumlah pembelian, termasuk pada barang impor yang memakai angka importir atau API dengan menggunakan tarif 2,5% dikali nilai impor, sedangkan yang non-API dengan tarif 7,5% dikali dengan nilai impor juga, sedangkan yang tidak dikuasai dengan tarif 7,5% dikali dengan harga jual lelang. Selanjutnya, pada pembelian barang DJPB, bendahara pemerintah dan BUMN atau BUMD dengan tarif 1,5% dikali dengan harga pembelian tidak termasuk PPN. Selanjutnya, pada penjualan produk yang sudah ditentukan atas dasar keputusan yaitu seperti semen dengan tarif 0,25% dikali DPP PPN dengan atau tidak final. Yang kedua, kertas dengan 0,1% dikali dengan DPP PPN atau tidak final. Yang ketiga, otomotif dengan tarif 0,45% dikali DPP PPN atau tidak final. Sedangkan yang keempat, baja dengan tarif 0,3% dikali DPP PPN atau tidak final. Selanjutnya, pembelian bahan yang diperlukan oleh industri atau ekspor dari pedagang dengan tarif 0,25% dikali harga beli atau tidak termasuk PPN. Selanjutnya, impor keledai, tepung terigu dan gandum oleh importir yang memakai API dengan tarif 0,5% dikali nilai impor. Selanjutnya, penjualan yang saya ambil dua contoh seperti rumah dan tanahnya dengan harga 10 miliar dengan luas 500 hektar. Contoh yang kedua, penjualan kapal pesiar dengan harga lebih dari 10 miliar. Bagian yang tidak mempunyai NPWP akan dilakukan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiani dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau atas lainnya yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian terdiri dari bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, dan benda-benda pos lainnya. Dari pemungutan PPh pasal 22, menurut peraturan dari para menteri adalah 1. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang tidak terutang pada pajak penghasilan. 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk ataupun keluar dari pajak pertambahan nilai yang terdiri dari A. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak sebagaimana dimaksud
pada pemungutan pajak yaitu huruf B, huruf C, D, dan juga E, yang terdiri dari A. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada pemungut pajak yaitu huruf B, huruf C, dan juga huruf D, yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah. B. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada pemungut pajak yaitu huruf E, yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada saat terhutang dan pelunasan PPh pasal 22. Yang pertama, pada saat kegiatan impor barang, terhutang dan dilunasi pada saat pembayaran biaya masuk. Tapi dalam hal pembayaran biaya masuk yang ditunda atau yang dibebaskan, maka PPh pasal 22 terhutang dan dilunasi pada saat setelah melakukan penyelesaian dokumen pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang kedua, pada saat pembelian barang oleh BUMN atau BUMD yang dibayar dari negara atau daerah, itu dipungut pada saat pembayaran. Yang ketiga, pada saat pembelian hasil produk dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri, misalnya industri semen, rokok, otomotif, atau yang lainnya, itu dipungut pada saat penjualan. Yang keempat, pada saat penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, itu dipungut pada saat surat perintah pengeluaran barang telah diterbitkan. Yang kelima, pada saat pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut pajak yang dilakukan dengan cara pemungutan atau penyetoran atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau ke kantor pos. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Jadi nanti ada 3 yang harus dibahas. Yang pertama adalah PPh pasal 22 atas impor barang, yang kedua adalah PPh pasal 22 atas pembelian barang, dan yang ketiga adalah PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan atas hasil penjualan barang sangat mewah. Nah, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah tentang PPh pasal 22 atas impor barang. Jadi nanti ini dia disetor langsung oleh importir dengan menggunakan formulir setoran surat pajak. Untuk pemungutannya dia dipungut oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyetorannya dia disetor ke Bank Devisa atau Bank Persepsi atau juga bisa langsung ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak. Dan untuk pelaporannya dia dilaporkan ke KPP atau kantor pelayanan pajak secara mingguan dalam paling lambat 7 hari setelah batas waktu pemungutan pajak berakhir. Nah, yang kedua yaitu PPh pasal 22 atas pembelian barang. Ini dia disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Untuk pemungutannya, si pemungut harus menerbitkan bukti pungutan PPh pasal 22 rangkap 3, yaitu yang pertama, lembar pertama untuk si pembeli, lembar kedua untuk lampiran laporan ke KPP atau kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemungut yang bersangkutan. Untuk penyetorannya, dia disetor ke Bank Devisa atau kantor pos pada hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran dan penyerahan barang. Dan pelaporannya juga sama, dia dilaporkan ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah PPh pasal 22 atas hasil penjualan produksi dan atas hasil penjualan barang sangat mewah. Yang ini dia disetor atas nama wajib pajak. Pada saat pemungutan, pemungut juga wajib menerbitkan pungutan PPh pasal 22
sebanyak rangkap 3. Yang pertama untuk si pembeli, yang kedua untuk lampiran laporan KPP atau kantor pelayanan pajak, dan yang ketiga untuk arsip pemungut yang bersangkutan. Di sini si pemungut juga harus menyampaikan SPT. SPT di sini adalah surat pemberitahuan wajib pajak yang digunakan pada saat pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak. Untuk penyetorannya disetor ke bank devisa atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan harus juga menyampaikan formulir SSP. Formulir SSP di sini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah pelaporannya. Untuk pelaporannya di sini dia dilaporkan juga ke KPP atau kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 sebelum batas waktu pemungutan pajak berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara perhitungan PPh pasal 22. Nah, yang pertama adalah cara menghitung PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang. Dan yang kedua adalah cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD. Jadi besarnya PPh pasal 22 atas impor tuh ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah yang menggunakan API, yaitu tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor. Nah, API itu apa? Jadi API itu adalah kepanjangan dari angka pengenal importir. Berarti yang menggunakan API dari nilai impor itu adalah PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Nah, yang kedua adalah yang tidak menggunakan API, dan itu ketentuannya adalah 7,5%. Nah, jadi PPh pasal 22-nya adalah 7,5% dikali dengan nilai impor. Nah, yang ketiga adalah yang tidak dikuasai tarif pemungutannya itu sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Berarti PPh pasal 22-nya adalah 7,5% dikali dengan harga jual lelang. Nah, jadi yang kedua adalah cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD. Jadi ketentuannya adalah 1,5% dari harga pembelian. Berarti PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali dengan harga pembelian. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Azhara dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pembahasan soal tentang PPh pasal 22. Di sini saya mempunyai soal, yaitu PT Renjo mempunyai API dan memiliki NPWP berkedudukan di Jalan Palagan Tentara Pelajar Yogyakarta. Pada tanggal 12 Februari 2019, mengimpor barang kena pajak berupa 10 unit komputer seharga 100 juta rupiah. Atas barang impor BKP tersebut dikenai biaya penyimpanan seharga 5%, bea masuk sebesar 10%, bea masuk tambahan sebesar 15%, dan PPNBM sebesar 10%. Nah, yang ditanya adalah PPh pasal 22 sebesar 2,5% yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar. Nah, langsung kita ke pembahasannya. Nah,
Di sini kita mencari nilai impor. PPH pasal 22. PPH pasal 22 mencari nilai impor. Nah, apa rumus nilai impor? Nilai impor sama dengan nilai pabean itu cost ditambah insurance ditambah freight ditambah biaya masuk ditambah biaya masuk tambahan. Nah, karena tadi di soal tidak ada cost, insurance, freight, jadi kita langsung ke nilai pabeannya. Nah, nilai pabeannya itu apa? Nilai pabeannya itu adalah nilai suatu barang yang masuk yang dikenakan pajak. Tadi kita tahu bahwa nilai pabeannya itu adalah 100 juta rupiah, ya kan? Nah, berapa unit barang yang masuk? Sekitar ada 10 unit komputer dan dikenai biaya penyimpanan seharga 5%. Biaya masuk sebesar, biaya masuknya berapa? Tadi di soal dikasih tahu biaya masuk sebesar 10%, berarti kita tambah 10%. Dan biaya masuk tambahan sebesar 15%, berarti biaya masuk tambahannya kita tambah 15%. Nah, kita 10% ini kita kalikan dengan 100 juta dan 15% kita kalikan dengan 100 juta. Nah, 100 juta ditambah 10% dikali sama 100 juta ditambah 15% dikali sama RP 100 juta. Nah, kenapa kita kali 100 juta dan juga 100 juta? Karena tadi di soal nilai apanya? Biaya masuknya itu nilai pajaknya itu sekitar 100 juta. Jadi biaya masuknya 10%, karena nilai pajaknya sudah diketahui, maka kita kalikan 100 juta. Nah, berapa? Mari kita tambahkan 100 juta ditambah sama 10 juta. Oke, ditambah sama 15 juta, yaitu sekitar 125 juta. Nah, ini adalah nilai impor. Ini adalah nilai impornya. Ini adalah nilai impornya. Nah, tadi di soal ditanya adalah PPH pasal 22. Nah, rumus PPH pasal 22. Di soal juga sudah dikasih tahu bahwa ketentuannya adalah PPH pasal 22 sebesar 2,5% yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, jadi kita langsung ke PPH pasal 22-nya. Menghitung PPH pasal 22. Nah, ya. Oke. Nah, karena tadi di soal sudah dikasih tahu PPH pasal 22-nya berapa persenannya, maka langsung saja kita tulis, yaitu 2,5% dikali dengan 125 juta. Nah, ini dia. Hasilnya 3.125.000. Nah, ini dia. Jadi nilai PPH pasal 22
sebesar 2,5% yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sebesar Rp3.125.000. Sampai di sini hasil dari penjelasan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.